Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi dari kelompok G 7 PKM daerah Mengabdi 2021. Saya akan memberikan kisah 20 Nabi yang akan saya mulai dari Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Nabi sebelum kita. Pesan Allah dalam Nabi Yakub. Nabi Yakub ini hidup sekitar tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 sebelum Masehi. Suatu saat Nabi Ishak, yang mana adalah ayah Nabi Yakub, menyarankan Yakub untuk pergi mencari pamannya yang bernama Laban. Nabi Ishak ini khawatir akan keselamatan Yakub jika terus tinggal bersama dengan para saudara-saudaranya. Yakub pun pergi dari Palestina menuju Babilonia. Di tengah perjalanannya, ia tidur dan bermimpi melihat banyak malaikat yang turun ke bumi. Mereka memuji Allah SWT dengan sangat merdu. Dalam mimpi itu, Allah berpesan, "Wahai Yakub, sungguhnya aku akan memberimu berkah. Engkau akan memiliki keturunan yang banyak dan yang akan menguasai bumi." Dulu kan Nabi Yakub, saat mudanya, Nabi Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari. Maka ia pun dijuluki Israel, yang memiliki arti yang berjalan di malam hari. Dari keturunan Nabi Yakub kemudian lahir Bani Israel, yang sekarang itu nama Israel, dan banyak terlahir para nabi dan rasul, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, putra kesayangan Nabi Yakub. Di antara kedua belas putranya, Nabi Yakub ini lebih menyayangi dan memperhatikan Yusuf dibandingkan dengan putranya yang lain. Yusuf memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan berbakti kepada orang tuanya. Masa hidupnya, Nabi Yakub pernah kehilangan penglihatannya. Hal ini disebabkan karena Nabi Yakub terus-menerus bersedih dan menangis, memikirkan nasib Yusuf yang hilang pada saat itu. Saat itu, Yusuf ini diajak saudara-saudaranya pergi ke suatu tempat. Kemudian saudaranya itu menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka lalu melapor kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf ini meninggal di dalam hutan karena diterkam oleh hewan buas. Dengan izin Allah, di kemudian hari, Nabi Yakub bisa bertemu kembali dengan Yusuf dan akhirnya bisa melihat lagi setelah kedua matanya diusap oleh bagian Yusuf. Di akhirnya, Nabi Yakub pun tinggal bersama Yusuf yang menjadi pemimpin Mesir pada usia 150 tahun. Nabi Yakub wafat dan dimakamkan di Mesir. Selanjutnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi ke-11. Rahasia mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hidup sekitar tahun 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Yusuf sangat bingung. Lalu, ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Lalu, ayahnya yang adalah Nabi Yakub berkata, "Jangan ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu. Nanti mereka bisa mencelakaimu. Engkau akan menjadi manusia yang istimewa." Begitu pesan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Bunda Rahel meninggal, ya itu ibu Nabi Yusuf. Nabi Yakub ini lebih mengutamakan dan menyayangi Yusuf, sehingga semua kakak Yusuf ini cemburu dan diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Hanya Benyamin, adik kandungnya, yang tidak cemburu pada Yusuf. Apa hal yang terjadi pada Yusuf? Yusuf kemudian ditemukan oleh rombongan pedagang ketika timba sumur yang mereka angkat dan kenal Yusuf. Lalu mereka menjual Yusuf pada Kifir al-Aziz, seorang raja di Mesir. Dengan penuh kasih sayang, Kifir membesarkan Yusuf sehingga tumbuh menjadi pengguna yang tampan. Namun istri Kifir ini yang bernama Zulaikha, yang dia menaruh hati kepada Yusuf. Yusuf yang teguh akan keimanannya
tidak pernah tergoda bujuk rayu Zulaikha. Karena tidak pernah bisa menggoda Yusuf, akhirnya Zulaikha kesal dan memfitnah Yusuf. Untuk memfitnah Yusuf, Zulaikha melaporkan kepada suaminya kalau Yusuf telah menggodanya meskipun ia tidak bersalah. Kemudian Yusuf dipenjara. Saat di penjara itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Yusuf menjadi nabi pada tahun 1715 Masehi. Nabi Yusuf ini ditugaskan berdakwah pada kaum Kan'an dan Hyksos di Mesir. Tafsiran mimpi oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini pandai menafsirkan mimpi atau mengartikan mimpi dan berwajah amat rupawan. Tadi malam, raja bermimpi yang sama berkali-kali. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Raja juga bermimpi melihat 7 putri gandum hijau dan 7 butir gandum kering. Hanya Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan arti mimpi itu. Nabi Yusuf pun menjelaskan, 7 tahun ini perbanyaklah persediaan makanan, karena kerajaan akan dilanda musim kemarau panjang selama 7 tahun. Lalu akan datang hujan yang menyuburkan tanah, dan persiapkanlah bibitnya. Karena berhasil menafsirkan mimpi, maka Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Bahkan ia kemudian diangkat menjadi salah seorang pembesar kerajaan. Di kemudian hari, Yusuf dikaruniai 2 putra dan 1 putri, dan ia wafat di Nablus, Palestina. Yang lainnya adalah Nabi Syuaib alaihi salam, itu Nabi ke-12. Jadi di mana Nabi Syuaib ini diutus. Nabi Syuaib hidup sekitar tahun 1600 Masehi sampai 1500 Masehi. Ia ini masih keturunan Nabi Lut. Ibu Nabi Syuaib adalah putri Lut, adalah putri dari Nabi Lut. Nabi Syuaib diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi pada tahun 1550 Masehi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib ini berdakwah ke negeri Madian. Negeri Madian berasal dari suku Arab. Mereka tinggal di Ma'an, suatu daerah di perbatasan Syria. Mereka dikaruniai tanah yang subur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa bercocok tanam. Mereka pun hidup makmur, tetapi mereka tetap tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Apa yang disembah oleh kaum Madian? Nabi Syuaib sedih melihat kaum Madian menyembah Aikah. Aikah ini sebidang tanah yang ditumbuhi beberapa pohon lebat. Kemudian kaum Madian yang bergantung pada pertanian dan perkebunan membuat mereka sangat dekat dengan tanah tersebut. Mereka menganggap semua kekayaan dan kemakmuran berasal dari sebidang tanah itu. Sejak itulah mereka meminta pertolongan dan bahkan menyembah Aikah sebagai Tuhan. Hal buruk yang terjadi pada kaum Madian. Tanpa kenal lelah, Nabi Syuaib ini mendatangi pasar tempat penduduk Madian melakukan jual beli. Nabi Syuaib tidak pernah putus asa menasihati para pedagang. Wahai kaum Madian, lakukanlah jual beli secara adil, jangan menipu. Jangan kalian mengurangi takaran timbangan. Namun, pedagang itu tak pernah mau mengikuti seruan Nabi Syuaib. Mereka jika membeli menggunakan alat ukur yang besar dan jika menjual menggunakan alat ukur yang kecil. Jadi mereka di sini melakukan kecurangan. Kepergian Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Pengikut Nabi Syuaib ini banyak yang dianiaya oleh kaum Madian. Rumah dan harta mereka dibakar dan dihancurkan. Karena keselamatan pengikutnya sudah sangat terancam, kemudian Nabi Syuaib mengumpulkan pengikutnya. Pengikutnya diajak pergi keluar dari kota Madian. Penguasa kota Madian senang dengan Syuaib dan pengikutnya pergi meninggalkan kota Madian. Mereka malah menantang Syuaib. Wahai Syuaib, datangkanlah azab dari Tuhan. Tidak takut azab yang diberikan oleh Allah. Syuaib lalu berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan azab pada kaum Madian. Allah SWT mengabulkan doa Syuaib dan menimpakan azab melalui beberapa tahap.
Udara di negeri kematian tiba-tiba mendadak panas menyengat tak terkira. Ini sangat panas sekali. Meskipun mereka sudah meminum minuman yang banyak, mereka tetap kehausan. Kulit mereka memerah dan tenggorokan mereka mengering. Tanah pertanian mereka menjadi kering kerontang. Tiba-tiba muncul awan hitam menutupi negeri Madian. Penduduk Madian berhamburan keluar rumah. Mereka dengan sukacita berlindung dan berteduh di bawah awan hitam itu. Mereka ini mengira akan turun hujan. Namun tiba-tiba muncul petir menyembur dari balik awan dan langsung menyambar mereka. Kemudian disusul tulang gempa dahsyat yang muncul di kematian. Hanya dan mata kematian pun terima kasih untuk selanjutnya saya ceritakan kembali dalam dua hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.